Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bareng saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, malam hari ini kita masih membahas tentang kesehatan. Terutama saya juga udah bersama dengan teman-teman dari BPOM Tanjung Pinang dan juga dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Yang pertama ada Mas Idin Robintua. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam, Mbak. Apa kabarnya? Baik. Kayaknya belakangan ini sibuk ya, BPOM ya. Iya. Terus juga ada Mbak Avianti Asdarina, selaku Seksi Falmalkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Iya, Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi pada malam hari ini kita mau membahas yang berbeda. Kebetulan di podcast kami belum pernah nih ngebahas hal-hal mengenai izin edar atau mungkin ini industri rumah tangga pangan. Jadi saya mau langsung nanya aja, kalau selama ini kita kalau beli kemasan makanan itu ada tulisannya PIRT-nya. Mungkin selama ini orang cuma tahu ada expired-nya atau alamatnya, tapi sebenarnya PIRT itu sendiri apa sih? Siapa yang boleh yang bisa bantu menjawab? Mungkin dari Bu Yanti dulu. Oh iya, boleh. Boleh, oke. IRTP itu sebenarnya singkatan dari Industri Rumah Tangga Pangan. Jadi kalau kita artikan IRTP itu sebagai suatu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Oh, berarti di rumah gitu? Iya, di tempat tinggal, makanya rumah tangga dengan menggunakan alat yang manual sampai dengan semi otomatis. Berarti ini lebih ke industri rumah tangga. Iya, ya? industri rumah tangga, makanya namanya PIRT. Jadi dia itu produksinya itu menggunakan dapur rumah tangga sendiri. Oke. Gitu. Terus siapa aja yang bisa memiliki atau juga mengurusi dari PIRT ini sendiri? Mas Idin boleh? Ya, dari boleh. BPOM-nya langsung? Boleh. Boleh. Nah, tadi dikatakan Mbak Yanti tadi bahwa di mana dikatakan industri rumah tangga itu merupakan perusahaan pangan ya, Mbak ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih kayak gitu. Sebenarnya untuk izin edarnya sendiri, Mbak, untuk pangan olahan itu dia ada dua. Oh, ada dua jenis. Dua jenis. Yang pertama itu adalah izin edar PIRT, itu yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten daerah kota. Yang kedua itu adalah izin edar dari Badan POM, yaitu makanan dalam negeri atau MD dan makanan luar negeri atau ML singkatannya. Nah, untuk PIRT sendiri itu dia dengan kategori resiko yang lebih rendah, Mbak. Itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kerupuk, keripik. Jadi dia biasa diolah. Iya. Nah, jadi PIRT ini juga kita sering kaitkan dengan pangan lokal spesifik ya, Bu ya. Jadi emang banyak oleh-oleh juga. Nah, itu juga karena tadi pangan lokal spesifik. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang siapa saja siapapun boleh, tapi dengan kategori resiko-resiko tertentu dia. Oke, berarti kalau yang PIRT ini lebih ke UMKM gitu ya? Ya, benar, UMKM. Oke, terus juga bagaimana sih prosedurnya gitu? Misalnya saya punya usaha, misalnya jualan jualan dimsum gitu, tapi saya pengen dimsumnya itu, kalau misalnya saya mau buka rumah makan gitu misalnya ada, atau kafe ada dimsumnya, itu apakah butuh juga PIRT-nya untuk makanannya itu sendiri gitu? Oke, mungkin sedikit menambahkan dari kata Mas Idin tadi, untuk produk PIRT ini dia ada syaratnya dia, Mbak. Jadi produk dengan penyimpanan masa simpan itu di atas 7 hari pada suhu ruangan. Oh, begitu. Jadi tadi kalau seperti Mbak Tasya bilang, kalau dimsum itu pada suhu ruangan dia tidak sampai 7 hari. Oh, berarti itu nggak perlu? Tidak perlu. Tidak Kalau perlu. seandainya memang pengen mengurus itu mungkin bisa ke MD ya, ke BPOM. Jadi jatuhnya frozen nanti. Frozen. Ya, karena kalau dengan frozen itu dia adalah resiko menengah ke tinggi ya. Jadi dengan penyimpanan khusus. Jadi kalau PIRT itu tidak ada penyimpanan khusus, jadi bertahan di atas 7 hari pada suhu ruangan. Jadi syaratnya itu untuk PIRT, kata kuncinya itu. Kata kuncinya itu. Berarti kalau saya mau jualnya usus goreng, keripik pisang itu baru butuh? Boleh, iya itu boleh. Oke, itu gimana prosedurnya? Prosedurnya, oke, yang pertama kalau dulu kita berbicara dulu, perizinan IRTP itu kita melakukan survei dulu. Pengawas dulu itu dari kami Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Berarti ya saya harus menghubungi siapa dulu? Gini,
Jadi kalau dulu kita harus survei dulu, mengeluarkan rekomendasi, baru terbit izinnya. Iya. Kalau sekarang pemerintah memberikan kemudahan, ya Mas Idin ya, memberikan kemudahan dengan mengurusnya itu ke kantor DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau yang kita kenal dengan MPP sekarang, Mall Pelayanan Publik yang ada di tepi laut ya. Kalau persyaratan lengkap 1 hari bisa terbit. Oh, cepet ya? Iya, sekarang lebih mempermudah pelaku usaha UMKM supaya usahanya maju. Jika persyaratan lengkap 1 hari bisa terbit. Yang pertama yang harus diurus adalah NIB-nya terlebih dahulu, nomor induk berusaha. Oke, itu bisa didapatkannya di mana kalau Sama NIB? pengurusannya di DPMPTSP juga. Oh, sama. Ya, dengan syaratnya kalau mengurus NIB itu KTP, email aktif, dan NPWP kalau ada. Oh, ada. Ya, itu pengurusan NIB. Baru setelah itu dilanjutkan dengan mengurus PIRT di tempat yang sama. Oh, di MPP ini? Di MPP juga, Oke. di tempat yang sama mengurus PIRT. Syarat yang pertama itu harus memiliki label pangan. Label pangan. Iya, jadi kan kalau kita ketahui makanan beredar itu, kalau kita perhatikan di swalayan ya Mbak, kan ada label pangannya. Ada label pangan, jadi harus memiliki label pangan, memiliki daftar produk apa yang ingin didaftarkan, dan yang ketiga yaitu membuat surat pernyataan mandiri terkait pemenuhan komitmen. Oke. Nah, jadi Itu nanti untuk belangkonya biasanya disediakan Oh, di sana, disediakan. ya. Jadi nanti itu akan diupload ke sistem. Kalau persyaratan itu lengkap, 1 hari akan terbit. Jadi sistemnya kalau dahulu berbentuk sertifikat, kalau sekarang tidak langsung masuk ke email dan bisa di print sendiri, baik NIB dan sertifikat PIRT-nya tadi. Oke, berarti sekarang udah lebih dimudahkan gitu Ya, udah lebih dipermudah. Oke, terus juga kalau misalnya dari BPOM sendiri gini, mungkin boleh nanya dulu nih ke Mas Idin, mumpung lagi ada orang BPOM-nya Iya. gitu kan ya. Boleh. Sebenarnya kalau ruang kerja dari BPOM sendiri itu seperti apa sih? Tadi kan dijelaskan ada yang izin edar PIRT Iya. gitu kan, terus ada juga yang ke BPOM-nya. Itu apa sih yang membedakan? Ya. Jadi biar masyarakat juga nggak salah kaprah, misalnya usaha A punya produknya apa, perginya kemana gitu. Iya, benar-benar. Nah, saya juga sebelum masuk ke BPOM, saya juga menganggap bahwa misalnya nih Mbak, saya ada usaha frozen ya Bu ya. Iya. Saya kira itu bisa masuk PRT. Nah, itu ternyata ada pembedanya. Nah, sebenarnya pembeda tadi itu kembali ke resiko tadi Mbak, resiko tadi. Jadi resikonya itu dibagi-bagi. Kalau misalnya resiko menengah rendah itu masuk ke PIRT. Kemudian untuk yang risiko lebih tinggi, menengah Masuknya tinggi ke BPOM. Kayak dia membutuhkan, seperti dia membutuhkan perlakuan khusus seperti itu ya. Nah, kalau untuk fungsi BPOM sendiri, walaupun PIRT ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten ataupun kota, tapi Badan POM sendiri tetap melakukan fungsi untuk melakukan pengawasan. Kayak gitu. Jadi kita melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar kayak gitu. Kita juga mengawasi terkait sarana ya Bu ya. Iya. Sarananya, dan juga untuk sampling dan pengujian kita juga ada namanya program lokal spesifik yang dimana kita prioritaskan adalah produk-produk PIRT yang memang unggulan di daerah tersebut begitu. Jadi kalau ditanya fungsinya tetap melakukan pengawasan, sampling seperti itu. Berarti dari BPOM sendiri tetap pengawasan ke PIRT. Iya, Oke. tetap. Oke, tadi kan ada frozen food. Selain Iya. itu ada apa lagi sih gitu? Kalau dari BPOM-nya yang diurusi gitu? Oke, untuk pangan sendiri yang termasuk kepada pangan yang menengah sampai tinggi Mbak. Pokoknya dia seperti minuman ready to drink kayak gitu. Ready to drink itu yang siap untuk diminum. Jadi misalnya nih di PIRT itu bisa kita proses serbuk ya Bu ya. Serbuk-serbuk misalnya dari kopi itu bisa masuk ke PIRT. Nah, tapi ketika dia masuk ke minuman kopi, nah itu dia harus masuk ke izin edar dari Badan POM karena dia ready to drink kayak gitu. Jadi minuman yang siap untuk diminum. Karena itu resikonya dia lebih tinggi sehingga dia harus masuk ke Badan POM. Seperti itu Mbak pembagiannya secara sederhananya ya. Oke. Nah, terus saya mau nanya juga nih ke Bu Afi. Misalnya pemirsa di rumah punya usaha. Terus apa sih syaratnya itu? Misalnya kan nanti kan dilakukan verifikasi ke rumah gitu kan ya. Itu harus seperti apa gitu tempat usahanya? Oke. Survei istilahnya Iya, kalau benar, kami bilang kan survei. survei dan BAP ya.
Jadi seperti saya katakan tadi, kalau dahulu itu Mbak, kita survei dulu baru terbit. Kalau sekarang ini setelah terbit dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan baru kami dari Dinas Kesehatan melakukan survei ke sarana. Jadi kami melakukan survei itu adalah melihat seperti yang ditandatangani oleh pelaku usaha tadi, pernyataan pemenuhan komitmen. Jadi ada 3 komitmen yang harus pelaku usaha ini penuhi pada saat kami melakukan pengawasan. Yang pertama itu terkait kelengkapan label. Jadi untuk standarnya itu sih ada 7 ya Mas Idin ya, 7 persyaratan yang harus tercantum di label. Label itu apa maksudnya Bu? Label itu kalau mungkin orang sebut apa ya? Produk informasi. Informasi. Bukan. Oh, informasi. Iya, itu Iya, termasuk termasuk komposisi. Termasuk Iya. komposisi. Jadi kalau kita beli makanan di swalayan itu, Mbak, kalau kita perhatikan ada label yang ada di stiker mungkin ya, orang bilangnya stiker yang ada di kemasan. Jadi ada minimal 7 syarat yang harus tercantum di dalam label itu. Itu yang kami awasi. Yang pertama, terus yang kedua yaitu komitmen terkait mengikuti CPPBIRT, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Jadi itu kita lihat mulai dari lokasi, bangunan, higien sanitasinya, kebersihan air, peralatan yang digunakan, bahan baku, penyimpanan bahan baku dan produk jadi, kemudian sampai dengan dokumentasi itu kita lakukan pengawasan. Makanya kita melakukan pengawasan itu dalam rangka pemenuhan komitmen yang sudah ditandatangani oleh pelaku usaha pada saat dia mendaftar pertama kali melalui aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah komitmen yang harus mereka penuhi mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Kalau dahulu aturannya pelaku usaha itu harus mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut dahulu baru bisa menerbitkan PIRT-nya. Karena outputnya dari kegiatan penyuluhan keamanan pangan itu adalah sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang berlaku seumur hidup. Jadi sebenarnya semua informasi itu ada pada saat kegiatan PKP itu ya Mas Idin ya, seperti itu. Oke. Nah terus berarti Bu kalau sekarang kan sistemnya terbit dulu, baru dilakukan pengawasan. Survei pengawasan. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya ternyata di pengawasannya itu tidak sesuai, berjalan, tidak itu sesuai, gimana? ya. Jadi Mas Idin, oke. Iya. Mas Idin menambahkan? Atau ya silakan. Boleh Bu. Boleh ya. Ibu dulu yang Jadi saya gini, tambahkan. pada saat pengawasan seandainya pelaku usaha tidak memenuhi komitmen yang sudah dia tanda tangani, kita dari Dinas Kesehatan itu pertama akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaan ini harusnya seperti ini ya Bu, ini dibuat seperti ini, kita kasih batas waktu. Berapa lama pelaku usaha bisa memperbaiki. Kemudian nanti kita datang kembali, kita lihat sudah ada perbaikan atau tidak. Jadi kalau sampai dengan 3 kali tidak ada perbaikan, nomor IRTP itu bisa dibekukan. Dibekukan melalui DPMPTSP tadi dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Ya, berarti nggak semerta-merta langsung dicabut? Tidak, gitu, ya? tidak. Adanya pembinaan. Ada mungkin Mas pembinaan. Idin mau nambahin? Ya, silakan. Jadi kalau untuk terkait dengan SPP IRT ya Bu ya, sudah ada yang dikeluarkan. Kita juga ini Mbak, kalau kita ada pengawasan juga nih. Nah kita kemarin juga menemukan ternyata nggak sesuai dengan jenis pangannya. Ternyata tidak sesuai dengan yang kategori pangannya ya. Nah terus itu labelnya juga masih banyak kekurangan seperti itu. Jadi kalau dari BPOM sendiri kita lapor dulu ke Dinas Kesehatan karena nanti mereka akan melakukan pembinaan kan. Nah nanti seperti itu sih untuk mekanisme. Jadi kita laporkan ke pihak Dinas Kesehatan, baru dilakukan pembinaan, baru dilakukan tenggang waktu ya Bu ya, tenggang waktu untuk memperbaiki hal tersebut seperti itu. Berarti walaupun pendaftarannya ke BPOM tapi tetap pembinaannya dari Dinkes. Seperti itu, enggak gitu? Kan PIRT di kabupaten kota tadi di DPMPTSP. Iya. Oke. Terus juga mau nanya, jadi kalau misalnya kita beli produk gitu, kan suka ada kayak komposisi. Iya, benar. Nah itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat sebenarnya apa aja sih isi-isinya gitu. Kadang kalau kita yang awam itu cuman baca kayak gula, garam gitu kan, kadang-kadang kayak karbohidrat, lemak gitu-gitu.
Iya. Nah, kalau untuk di label itu ada komposisi salah satunya ya Mbak ya. Jadi komposisi itu adalah bahan-bahan yang digunakan di dalam suatu produk itu sendiri dicantumkan di dalam komposisi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih misalnya tepung itu dulu dicantumkan? Iya. Kenapa gitu pasti ada pertanyaan kan dari masyarakat. Nah, itu sebenarnya komposisi itu adalah yang paling banyak kandungannya itu dicantumkan terlebih dahulu. Misalnya, jadi kalau misalnya kita buat keripik atau keripik itu kan misalnya keripik pisang. Nah, di keripik pisang ini yang paling utama itu adalah pisangnya. Nah, jadi kita cantumin pisang, dicantumkan komposisinya pisang dulu, baru tepung. Itu ada artinya gitu ya? Iya, jadi ada urutannya. Jadi semakin terakhir dia, berarti bahannya itu sudah semakin sedikit yang digunakan. Seperti itu ketentuannya. Kalau tadi misalnya Mbak bilang tadi, Mbak Tasya ada bilang lemak, protein, Iya, benar. karbohidrat. Nah, itu di informasi nilai gizi, Mbak. Oh, itu nilai gizi. Iya, nutrition fact-nya. Ya, itu nanti ada kandungan misalnya lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, itu ada lagi, itu beda lagi. Dan itu termasuk ke dalam komponen label itu sendiri. Pangan itu sendiri. Iya. Karena kan suka kayak ada misalnya dairy free gitu kan. Iya. Kayak sekarang lagi musimnya gluten free kayak gitu. Nah, berarti kan itu juga apa ya, memberikan informasi ke masyarakat mau beli tuh, oh ini nggak boleh. Misalnya kadang-kadang ada yang kayak alergi gitu, Iya, kan ya. benar. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, misalnya apa sih kelebihannya kalau udah punya si IRTP ini sendiri gitu? Apakah kalau misalnya jualannya, misalnya jualan makaroni, jualan di warung kan nggak perlu punya nomor izin gitu ya. Tapi kalau misalnya udah punya, apa sih kelebihannya gitu? Ya. Kok pandang-pandang? mungkin bisa dijualnya tuh kemana gitu. Kalau Iya. misalnya masuk ke swalayan kan pasti ada syarat-syaratnya. Iya, benar. Nanti ini ya Mas Iya, Didi. nanti saya tambahkan ya. Tambah. Jadi gini, salah satu izin edar ini sebenarnya untuk menambah nilai jual. Nilai jual yang pertama, terus yang kedua, paling tidak masyarakat tahu bahwa produk ini sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah ada izin edarnya sehingga dia bisa beredar di pasaran. Salah satu contohnya kalau kita memasukkan produk ke minimarket, swalayan, itu pasti persyaratannya salah satunya harus memiliki izin edar makanan. Kalau untuk di kedai sih sebenarnya ya sebenarnya seharusnya karena kan keamanan pangan itu untuk seluruh masyarakat ya kan. Cuman terkadang bagi pelaku usaha mungkin belum sampai ke situ. Belum teredukasi sampai ke bawah Iya. situ gitu ya. Mas Idin mau nambahin? Kalau saya Mbak, ini ya, kita harus melihat bahwa setiap pangan yang dikemas itu termasuk kepada pangan olahan dan dia harus wajib izin edar. Kalau tadi untuk makaroni kan dia lebih dari 7 hari ya. Nah, itu dia wajib ada izin edarnya. Kecuali untuk pangan-pangan yang kurang dari 7 hari, itu tidak wajib ya Bu ya, ada izin edarnya ya. Nah, itu tadi. Kemudian kalau ditanya kenapa sih harus ada izin edarnya, itu salah satu bentuk komitmen dari produsen itu sendiri. Oh, saya ada komitmennya loh ini untuk mendaftarkan produk saya. Nah, jadi si konsumen itu kan lebih yakin dengan adanya izin edar, berarti dia pemenuhan komitmennya jalan gitu Mbak. Kayak misalnya tadi yang labelnya, karena kan kalau Mbak Tasya pasti kalau beli-beli di supermarket pasti akan lihat labelnya juga kan, ya kan yang pasti. Kadang-kadang sampai ke komposisinya. Iya. Nggak ngerti-ngerti banget juga. Tapi itu memang itu karena itu adalah hak dari konsumennya. Iya benar. Paling nggak itu mungkin kalau buat anak-anak kita lihatnya laktosanya berapa, gulanya berapa gitu kan. Nah itu jadi ya itu tadi saya bilang itu sangat-sangat penting sih kalau untuk nomor izin edar itu Terus juga sendiri. mungkin jadi referensi buat masyarakat mau membeli produk yang mana. Iya, Iya, benar. benar. Oke, sekarang saya mau nanya ke Mbak Afi. Tadi kan kita udah ngebahas tentang label pangan. Iya. Tapi baru syaratnya tadi itu baru yang dibahas tuh tentang komposisi. Sebenarnya ada syarat-syarat apa lagi sih dari label pangan? Oke, baik. Tadi udah disampaikan oleh Mas Idin, salah satunya adalah komposisi ya. Tapi kita ulang dari pertama. Yang pertama harus tercantum di label itu adalah nama produk plus nama usaha. Oh, itu beda. Beda. Contohnya kalau nama produk itu seperti keripik pisang, keripik bawang. Tapi kalau nama usaha misalnya Dapur Bunda Caca atau misalnya snack lala, misalnya snack kekinian boleh itu aja. ya boleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua komposisi tadi yang disampaikan oleh Mas Idin. Aturannya komposisi itu adalah mencantumkan bahan baku yang jumlahnya paling banyak terlebih dahulu. Seperti disampaikan oleh Mas Idin tadi
misalnya olahan tepung, berarti tepung dulu, misalnya keripik pisang dan lain sebagainya. Jadi sampai yang semua bahannya itu harus dicantumkan? iya, semua bahannya harus dicantumkan dari yang banyak sampai yang terkecil ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berat bersih atau neto. Berapa sih berat bersih satu produk ini? Nah, itu harus dicantumkan di dalam label. Terus yang keempat adalah nomor izin edarnya. Jadi terkadang suka lupa mencantumkan nomor izin edarnya, udah diurus tapi ternyata tidak lupa, dicantumkan ya. Kemudian yang kelima adalah tanggal kadaluarsa. Karena itu sangat penting sekali. Jadi kita pun kalau membeli produk di swalayan pasti tanggal kadaluarsa yang kita perhatikan terlebih dahulu. Apalagi kalau beli roti ya. Iya, benar, karena untuk roti itu expirednya tidak panjang, Iya, paling betul. lama 5 hari ya. Kemudian yang keenam adalah alamat dan nomor telepon dari sarana. Oke. Ya, itu harus dicantumkan. Dan terakhir yang ketujuh itu adalah kode produksi. Mungkin kalau dari segi obat terkenal dengan nomor batch ya Mas Idin ya. Nah, jadi kalau di makanan adalah kode produksi. Oh, kalau di makanan tetap ada juga ya kode produksi? Ada. Tujuannya itu kalau terjadi sesuatu masalah di lapangan atau di masyarakat, jadi kode produksi tertentu saja yang kita tarik dari peredaran. Jadi misalnya ditemukan KLB atau keracunan misalnya kan kita telusuri nih, misalnya masyarakat ini habis mengkonsumsi apa, kita lihat kode produksinya, kita periksa. Kalau memang bermasalah makanan itu, jadi kode produksi tertentu itu saja yang kita tarik dari peredaran. Nah, jadi tujuan kode produksi adalah itu. Iya kan kadang-kadang baru-baru ini juga kayak ada satu coklat itu ternyata mengandung apa, tapi sebenarnya nggak semua coklat itu Iya, gitu benar, ya. Jadi benar. ada kode produksinya Tertentu, gitu ya. nah, itu yang juga untuk ditarik memudahkan peredaran. dalam Ya. pelacakan. Namun kalau sekarang juga halal ya Mas Idin Iya. ya, halal itu sudah dipersyaratkan, cuman untuk saat ini masih dikasih batas waktu sampai dengan 2024. Nanti 2024 itu baru Semuanya harus. wajib ya, harus Kalau mau ada ngurus label. halal itu di mana? Ya. Beda lagi, bukan di BPOM ya. Bukan. Bukan. Banyak kerjanya. Banyak. Baik, kalau untuk halal sendiri Mbak, kalau untuk dulu itu dikeluarkan oleh MUI ya, LPPOM UI, tapi sekarang itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal, tapi masih di bawah Kementerian Agama. Nah, tapi untuk proses auditnya sendiri, nanti halal ini sendiri nanti oleh lembaga MUI juga, sama lembaga sertifikasi kayak gitu. Jadi melibatkan lembaga sertifikasi juga. Nah, nanti pada akhirnya tapi untuk produk akhirnya outputnya nanti dikeluarkan oleh Kementerian Agama, Iya. oleh Jadi BPJPH. Kemenak gitu ya. Iya, benar. Oke. Terus kalau dari pemerintah sendiri ini untuk menjamin keamanan pangan ini udah apa aja sih yang dilakukan? Apakah penyuluhan atau seperti apa, Mbak? Iya. Jadi seperti salah satu pemenuhan komitmen, kita tadi melakukan penyuluhan keamanan pangan ya Mbak ya. Jadi itu sudah kami lakukan. Kemudian kami dari Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi tentang keamanan pangan itu. Alhamdulillah udah 2 tahun terakhir ini kami laksanakan. Jadi informasi terkait keamanan pangan semuanya kami sampaikan pada saat kegiatan tersebut. Nah, Oke. seperti itu. Terus kalau sejauh ini udah tahun 2022 ini, di tahun ini sendiri udah banyak nggak sih yang mengurus untuk PIRT? PRT. Oh, sudah banyak. Karena kita per tahun 2022 ini pengurusannya sudah melalui aplikasi. Jadi data yang sudah masuk itu untuk sarana itu berjumlah 104 sarana. Kalau untuk nomor izinnya itu 344 nomor. Banyak. Jadi mungkin Mbaknya bertanya nih kenapa ada perbedaan Iya benar. antara jumlah sarana dengan nomornya. Jadi kalau dari peraturan terbaru ya Mas Idin ya, untuk satu produk itu nomornya berbeda Mbak. Satu produk. Ya, jadi misalnya gini loh, walaupun sama-sama olahan tepung, misalnya kita membuat keripik bawang, ya kan? Kan olahannya tepungnya itu sama dengan stik keju. Stik keju kan juga tepung itu bahan bakunya. Itu nomornya sudah berbeda, sudah 2 nomor berarti. Oh gitu. Ya. Kenapa? Memang aturannya Oh, seperti memang itu. seperti itu. Seperti Bukan itu. karena beda jenis tepung yang digunakan gitu ya? Tidak Berarti juga. memang udah beda produknya, berarti beda juga nomornya. Iya, beda nomornya. Kecuali misalnya kayak keripik pisang,
dia memiliki 3 atau 4 varian rasa itu tetap itu satu nggak nomor. apa-apa. Ya, kan sekarang banyak nih keripik pisang original, keripik pisang rasa matcha, ya macam-macam. Itu satu nomor bisa untuk varian rasa. Tapi kalau olahan tepung dengan bentuk atau rasa yang berbeda itu berarti sudah 2 nomor. Oh, oke. Seperti itu. Oke. Saya juga mau nanya ke Mas Idin. Tadi kita udah ngebahas tentang pangan, maksudnya membahas tentang pangan gitu. Iya. Tapi sebenarnya pangan yang baik itu yang seperti apa sih gitu? Pangan yang aman ya Mbak, Iya, kalau benar, kita pangan yang bicara aman. pangan aman itu pangan yang terbebas dari 3 jenis bahaya Mbak. Kalau kita sering ya Bu ya, sering kita sosialisasikan juga ke masyarakat, jangan lupa dia harus terbebas dari 3 jenis bahaya. 3 jenis bahaya itu bahaya apa saja gitu kan. Yang pertama itu adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu seperti apa? Saya ingin nanya nih Mbak Tasya, pernah menemukan rambut nggak waktu makan nasi padang atau makan? Nah, itu termasuk. Kadang-kadang di masakan saya sendiri. Nah, itu termasuk kepada bahaya fisik, Mbak. Nah, selalu kita jelaskan juga kepada masyarakat, kepada pelaku usaha. Mulai sekarang kita harus lebih aware, lebih peduli kayak gitu. Kalau dulu kita hanya ya udah gitu. Kalau misalnya menemukan rambut, oh ada rambut gitu kan. Kalau sekarang kita jangan seperti itu. Tapi kalau rambutnya rambut uban gitu ya. Iya, karena itu bisa kontaminasi mikroba itu juga kan bisa berpindah kan dari rambut itu sendiri. Nah, itu termasuk kepada bahaya fisik gitu. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah bahaya kimia. Bahaya kimia ini bahaya seperti apa? Nah, Mbak pernah dengar boraks nggak? Pernah dengar boraks, formalin. Nah, itu adalah bahan-bahan kimia yang dilarang pada penggunaan pangan seperti itu. Nah, itu termasuk kepada bahaya kimia. Yang kedua itu misalnya penggunaan pemanis yang berlebihan. Nah, BTP yang berlebihan itu termasuk kepada bahaya kimia juga. Seperti itu, karena dia di dalam penggunaan bahan tambahan pangan itu juga ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Misalnya saya mau menggunakan 1 sendok saja, nggak boleh, karena itu ada aturannya. Misalnya 1 gram atau 1 miligram dalam berapa, itu ada aturannya. Ada aturannya. Buat industri rumah tangga juga seperti itu ya? Iya, sama. Berlaku juga untuk industri rumah tangga pangan kayak gitu. Setiap orang yang memproduksi pangan olahan harus memperhatikan bahan tambahan yang digunakan. Terkhusus bahan tambahan pangan, ya kalau dia diperbolehkan menggunakan bahan tambahan pangan, diperbolehkan, tapi harus mengikuti sesuai aturan. Jadi jangan sampai bahan tambahan pangannya itu untuk pemanis digunakan untuk tujuan lain, itu tidak boleh. Itu termasuk pada bahaya kimia tadi. Yang ketiga bahayanya bahaya mikrobiologis atau bahaya biologi gitu, seperti tumbuhnya bakteri. Misalnya dalam keadaan basi, kalau dalam keadaan basi kan itu sudah menunjukkan adanya mikroorganisme kan bahaya. Nah, itu salah satu indikator termasuk ke dalam jenis bahaya mikrobiologis. Nah, ketika 3 jenis bahaya ini sudah terpenuhi, tidak ada di dalam pangan itu ya termasuk kepada pangan aman kayak gitu. Jadi kita selalu ingatkan ada 3 jenis bahaya, yaitu bahaya kimia, fisik, baru mikrobiologi atau biologis seperti itu. Tapi kalau misalnya penggunaan pengawet itu seperti apa? Penggunaan pengawet. Nah, penggunaan pengawet ini kita harus lihat dulu untuk jenis pangannya itu seperti apa. Nah, di dalam ada peraturannya Mbak di Perbepom nomor 34 ya, 34 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Nah, di situ juga ada dicantumkan. Misalnya menggunakan apa? Misalnya natrium benzoat mungkin ya. Natrium benzoat itu bisa digunakan sebagai pengawet. Walaupun di negara tertentu itu menolak untuk natrium benzoat, iya, karena kan sekali lagi untuk BTP itu dilihat lagi kembali kepada kondisi masyarakatnya juga. Jadi aturan itu berbeda-beda antara negara itu juga berbeda-beda. Nah, kalau pengawet tadi kita sesuaikan dengan jenis pangan kita. Misalnya saya sambal gitu ya, saya lihat misalnya natrium benzoat itu berapa, itu ada Mbak di aturannya. Aturan pakainya juga ada gitu ya? Ada. Bisa sembarangan main tuang-tuang ya? Iya. Kalau Mbak misalnya beli pengawet ataupun pewarna, itu juga ada ya Bu ya, di labelnya di label BTP-nya itu juga ada kayak gitu. Penggunaannya, takaran sajinya itu berapa kayak gitu. Jadi itu, tapi itu dengan catatan menggunakan BTP yang ada di izin edarnya ya Bu ya. Benar.
Kalau misalnya nggak ada boleh juga izin, pakai yang sembarangan ya. iya, karena banyak juga Mbak, masih ada juga kita temukan itu produk-produk yang belum ada izin edarnya, misal dari negara tertentu itu langsung diambil gitu kan. Nah itu kan nggak ada bahasa Indonesianya biasanya. Nah jadi penggunaannya juga nggak tahu dan keamanan dan mutunya juga belum tahu kayak gitu. Jadi itu penggunaan BTP juga harus ada izin edarnya seperti itu Mbak. Oke, oke. Tadi kita udah berarti mudah-mudahan setelah ini pemirsa jadi paham ya seperti apa sih pangan yang baik. Nah, Iya. tapi sekarang mau nanya juga bagaimana cara memproduksi pangan itu agar tetap aman. Nah, bagaimana cara memproduksi pangan agar tetap aman? Yang tadi, setelah kita tahu pangan aman itu apa definisinya, sudah kita tahu jenis-jenis bahayanya. Nah, kita juga harus tahu jenis pangan yang kita olah itu seperti apa. Nah, itu karena dia berpengaruh. Misalnya, seperti apa? Misalnya pengolahannya. Misalnya saya mengolah apa ya, keripik, kerupuk. Nah, penggunaan itu seperti apa, pemasakannya itu seperti apa, itu berpengaruh dan itu dituangkan di nanti boleh dibaca aturannya itu di cara produksi cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga. Di situ ada dikatakan bahwa misalnya dalam melakukan proses produksi juga nggak boleh bolak-balik gitu Pak. Yang artinya misalnya Mbak di sini pencucian bahan baku, misalnya di sebelahnya Mbak langsung pengemasan, kan itu bisa terkontaminasi. Nah itu, jadi untuk produksi pangan olahan itu juga dia harus searah gitu, sejalan Ada gitu. aturannya ya. Oh berarti ini yang CPPOB-IRT itu. Iya. Iya, itu di dalam itu juga ada gitu bahwa produksi itu nggak boleh bolak-balik itu untuk mencegah kontaminasi silang tadi. Kemudian untuk cara produksi pangan olahan yang baik ini berkaitan dengan hygiene sanitasi, Mbak. Kalau untuk industri rumah tangga pangan yang kita tekankan ya Bu ya, Iya, itu adalah hygiene sanitasi. Hygiene sanitasi itu merupakan tanggung jawab dari semua pelaku usaha gitu, tanpa memandang besar atau kecil, menengah atau kecil kayak gitu. Jadi hygiene sanitasi itu berkaitan dengan apa? Dengan perilaku pembersihan seperti itu. Jadi seperti itu sih untuk produksi pangan olahan yang baik ya berkaitan dengan cara produksi pangan yang baik tadi. Atau GMP kalau misalnya di luar negeri bilangnya GMP, ya, GMP. itu sama saja seperti itu. Oke. Nah sekarang mumpung ada teman dari BPOM gitu. Iya. Kan sekarang mungkin buat di masyarakat itu sekarang di mana-mana suka beli makanannya tuh frozen food gitu ya. Iya. Nah padahal kan sebenarnya apalagi kalau yang mentah itu mungkin banyak yang kurang paham. Kalau misalnya misalnya kan kayak fresh, misalnya daging yang fresh kita Iya. simpan di freezer itu kan udah beku. Iya. Terus Iya. nanti kita keluarin itu kan harus langsung dihabiskan gitu Iya. ya. Tapi kan kadang-kadang pada prakteknya itu adalah kadang-kadang setengahnya disimpan lagi gitu. Nah, Iya. mungkin Mas Didin bisa menjelaskan gitu seperti apa sih sebenarnya cara penyimpanan makanan yang baik. Nah, frozen food ini lagi-lagi booming itu semenjak pandemi ya Bu ya. Iya benar. Semenjak Tapi pandemi ya ternyata Mbak. penyimpanannya tuh tricky banget gitu, nggak Tricky bisa banget. sembarangan. Iya benar. Nah jadi kalau hampir banyak ya, masih banyak ya masyarakat itu misalnya membeli ikan, misalnya banyak nih dibeli ikannya, terus langsung dimasukin ke freezer gitu. Besoknya mau diambil lagi, mau saya masak. Jadi masuk freezer, terus pencairan, terus masuk lagi pencairan. Nah itu salah satu aspek yang dapat menimbulkan bahaya mikrobiologis tadi kayak gitu. Jadi tumbuhnya mikroba itu bisa kayak gitu. Karena kenapa? Karena mikroba ini Mbak, kalau suhu kan dia freezer nih, memang dia akan dorman ya. Dorman itu adalah tidur. Dia akan tidur. Ada yang mikroba itu yang tahan pada suhu-suhu ekstrim kayak gitu kan. Pada suhu-suhu yang beku dia masih tahan tapi dia tertidur kayak gitu. Ketika dia sudah masuk ke suhu ruang dikeluarkan tadi, dia akan aktif kembali kayak gitu. Nah, dia akan aktif kembali membelah diri. Nah, itu jadi kenapa tadi bisa jadi ketika di freezer dimasukin, dikeluarkan, terus dimasukin lagi itu akan mempersingkat masa simpan ya Bu ya. Nah, jadi masa simpannya itu ya. iya, jadi dia yang biasanya bisa tahan misalnya 3 bulan, jadi cuma tahan 2 bulan. Karena kenapa tadi? Karena pertumbuhan mikroorganisme tadi, ketika kita keluarkan, dia aktif membelah diri. Nah, sebenarnya trik dan tipsnya apa? Yang pertama itu, ketika membeli ikan, kalau saya sih lebih ke pencucian dulu ya Bu ya, dibersihkan dulu terlebih dahulu, baru setelah itu dibagi-bagi Mbak, dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya itu ada 2 kilo misalnya ya,
saya mau beli ikan 2 kilo. Nah, maka itu saya akan buat tempatnya berbeda-beda. Jadi per porsi lah gitu. Iya, ya. per porsi. Jadi diatur lagi. Nah, itu kenapa? Tujuannya itu tadi untuk meningkatkan masa simpannya. Terus tujuan dari kita mengkonsumsi pangan aman itu tercapai. Iya benar. Karena kalau misalnya pangan bahan baku pangan kita itu yang kita gunakan itu rusak, tentu saja jadinya akan rusak seperti itu. Karena dia kalau misalnya bahan bakunya sudah rusak, pasti dia akan rusak dong produk jadinya. Karena nggak akan mungkin yang bahan baku yang sudah rusak terus produk jadinya udah bagus gitu, nggak akan mungkin, Mbak. Jadi itu sejalan. Nah, Dari itu sumbernya juga ya. iya. Jadi bahan baku produk jadi ya itu berpengaruh seperti itu, berkesinambungan dia. Oke, mudah-mudahan habis ini masyarakat jadi lebih berhati-hati dan juga rajin membaca tentunya ya, bagaimana cara menyimpan gitu. Terus mungkin terakhir nih, kalau misalnya kita beli obat, orang suka bilang misalnya obat pil diet gitu, itu belum ada BPOM-nya gitu. Itu kan nomor BPOM-nya bisa diperiksakan, bisa kita cek gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau beli makanan, ada nomor PIRT-nya. Itu mau dicek di mana, Bu? Kalau untuk PIRT sampai saat ini belum bisa sih, belum ada aplikasi yang bisa untuk mengecek apakah produk itu benar nomor izin edar dari produk itu atau tidak gitu ya. Cuman sih kedepannya rencananya akan dibuat untuk PIRT. Tapi kalau memang dari produk MD sudah ada ya Mas Idin ya, sudah ada kalau untuk produk MD. Tapi mungkin bisa kita perhatikan saja dari nomor itu dia ada 15 digit itu Mbak. Untuk nomor PIRT ada 15 digit. Untuk mengetahui apakah nomor itu masih aktif atau tidak bisa dilihat dari 2 angka terakhir. 2 angka terakhir? Iya. Oh, berarti jadi ada jangka waktunya ya? Iya, jadi Berapa nomor tahun ya? PIRT itu berlaku 5 tahun. 5 tahun dari terbit. Jadi kalau misalnya kita perhatikan digit terakhir misalnya berangka 25, berarti expire-nya adalah di tahun 2025. Ya, jadi kalau misalnya nanti Mbak Tasa beli produk yang ada nomor PIRT, mungkin bisa diperhatikan 2 angka terakhir itu adalah tahun berakhir. Dan jika Mbak Tasa melihat angka terakhirnya 20, berarti nomor PIRT itu sudah expire. Oke. Ini mudah-mudahan udah cukup mengedukasi masyarakat gitu ya. Nah mungkin terakhir nih buat Mbak Afi dan juga Mas Idin, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat terkait yang kita bahas hari ini, yaitu peningkatan UMKM di Tanjung Pinang dengan nomor izin PIRT. Silakan. Jika persyaratan lengkap dalam 1 hari, izin Bapak Ibu bisa langsung terbit melalui email. Yang ingin kami sampaikan di sini bahwa keamanan pangan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, silakan Mas Idin. Kalau dari saya, untuk Bapak dan Ibu pelaku usaha, diingat untuk nomor izin edar itu sebagai salah satu bentuk komitmen juga, dan juga sebagai salah satu bentuk daya saing bahwa produk kita ini bisa untuk aman gitu. Jadi dengan adanya nomor izin edar PIRT ataupun izin edar BPOM, maka masyarakat akan lebih percaya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi ataupun ingin bertanya jawab, boleh langsung ke kantor kita di Jalan DI Panjaitan, kilometer 7, nomor 10-11 di seberang kantor kecamatan. Jadi kita tunggu, dan tetap diingat bahwa pangan yang aman untuk kesehatan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini harapannya adalah masyarakat tentunya pastinya teredukasi, dan juga tadi kan udah dibilang kalau 1 hari aja dan syaratnya udah terpenuhi bisa langsung keluar PIRT-nya. Dan juga semoga ini memudahkan para UMKM ya Bu, biar juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Tanjung Pinang. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Idin dan juga Mbak Afi. Oke pemirsa, itu aja ngobrol kita pada malam hari ini di Meja Buang. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vcom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.